أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafarridi li rububiyyati wa uluhiyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu ila nasi kafah bitauhidi wasyari'ati samhah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang agung ini, majelis yang membahas tentang pokok-pokok keyakinan kaum muslimin yang seharusnya diketahui oleh semua orang Islam, pokok-pokok agama mereka, pokok-pokok agama, pondasi agama yang seharusnya diketahui oleh individu muslim agar menjadikan bekal kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini termasuk malam kegiatan pertama setelah Ramadan ya. Jadi ya sudah libur cukup lama, pemanasan dulu. Sebelum masuk ke pembahasan pada malam hari ini, terlebih kita mengingat kembali tentang pembahasan sebelumnya, sebelum Ramadan, yaitu saat itu kita sudah memasuki fase, ini kan membahas tentang yaumul akhir, hari akhir. Jadi perjalanan akhirat, mulai seseorang meninggal dunia sampai nanti ketemu dengan surga dan neraka. Kemarin sudah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu sangat lama keputusan Allah, sampai akhirnya Nabi Muhammad sujud di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad sehingga disegerakan keputusan Allah atau pengadilannya Allah. Nah, ini sebelum kita memasuki tentang fase hisab, penulisnya yaitu Ustadzuna Abdullah Rai, beliau memberikan tips. Jadi tips bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Kita hidup kan nggak lama insya Allah. Setelah kita istiqomah di jalannya Allah, mungkin umur kita tinggal 5 tahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, Allahu a'lam. Tapi beliau memberikan sedikit tips bagaimana memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk memperoleh hasil yang maksimal di akhirat nanti. Karena ketika sudah memasuki fase hisaban, betul-betul manusia dihisab amalnya, kebaikan dan keburukan ditimbang. Ini betul-betul kita membutuhkan kebaikan yang banyak dan kejelekan yang sedikit agar kita selamat di akhirat nanti. Makanya pembahasan pada malam hari yang pertama adalah bagaimana caranya kita memperbanyak al-hasanah, memperbanyak kebaikan, catatan-catatan kebaikan yang kita catat di dalam buku amalan kita ini bisa banyak bagaimana caranya, dan gimana caranya meminimalisir amalan-amalan kejelekan sehingga kita di akhirat nanti bisa selamat. Seorang yang beriman kepada hari akhir dan beriman bahwasanya kelak akan dihisab, maka hendaklah dia memohon rahmat dari Allah, kemudian mengambil sebab supaya memiliki al-hasanah sebanyak mungkin dan menghilangkan as-sayyi'ah atau dosa sebisa mungkin. Di antara caranya yang pertama, jadi gimana caranya kita memaksimalkan ini?
Yang pertama dan itu pondasi adalah menjaga tauhid yang merupakan hasanah atau kebaikan yang paling besar dan merupakan pondasi bagi hasanah yang lain dan merupakan sebab diampuninya dosa seseorang. Karena dengan tauhid, kita memurnikan tauhid ini berarti kita meletakkan pondasi untuk meletakkan amalan-amalan baik di atasnya. Karena tanpa pondasi ini, tanpa tauhid yang benar, sebanyak apapun kebaikan yang kita timpakan di atasnya akan roboh. Dan untuk menjaga tauhid di masyarakat kita seperti ini termasuk susah. Dan makanya kita dari awal, pembahasan kita dari awal sampai sekarang adalah bagaimana caranya menjaga tauhid, menjaga mengesahkan Allah. Jangan sampai kita merusak tauhid kita. Jangan sampai kita merusak keislaman kita dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang benar, dengan tatoyur misalnya, dengan meyakini dukun-dukun, dengan meyakini jin-jin dan lain sebagainya, yang itu bisa merusak tauhid kita, yang kalau keyakinan tauhid kita rusak, semua amalan kita akan rusak. Bahkan Nabi sekalipun, lain asyrokta, layah batonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Nabi yang kelasnya Nabi, seandainya beliau berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalannya hilang. Makanya pondasi yang paling pokok adalah tauhid. Dan kita jaga tauhid ini merupakan suatu hal yang sangat susah di masyarakat kita ini, termasuk orang yang betul-betul memurnikan tauhid ini bisa dikatakan orang yang aneh. Karena kebanyakan orang meyakini ketika susah mereka datang kepada dukun-dukun, bagaimana mereka datang ke kuburan-kuburan minta kepada orang yang sudah meninggal, bagaimana mereka meyakini adanya sing bau reksa suatu tempat, sehingga ketika kita menyeru untuk tauhid, memurnikan kita harus benar-benar mengesahkan Allah, ini suatu hal yang dianggap aneh di masyarakat luas seperti ini. Makanya tugas kita, atau mungkin ya kita betul-betul bagaimana caranya menjaga tauhid kita. Karena disitulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Bahkan seandainya dosa kita banyak sekalipun, itu Allah akan mengampuninya. Sebagaimana dalam hadis, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabit bidunya min dzunub, seandainya kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi dari dosa-dosa, selama kalian tidak menyekutukan Allah, selama kalian menjaga tauhid, maka Allah akan datang kepada kita dengan membawa sepenuh bumi ampunan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Karena dengan tauhid inilah kita bisa menyelamatkan agama kita. Dan dengan tauhid yang rusak, seluruh agama kita juga rusak, akhirat kita juga akan ikut rusak. Kemudian yang kedua, setelah tauhid tadi, fondasi yang pertama, yaitu mencari amalan yang paling afdal, yang apabila dilakukan maka dia akan mendapatkan hasanah yang banyak, pahalanya banyak. Yang demikian karena kita sangat butuh dengan hasanah yang banyak, sementara waktu yang untuk mendapatkannya terbatas. Kita mungkin waktu kita tinggal terbatas, tapi kita sangat butuh kebaikan yang banyak. Di antaranya, yaitu amalan yang paling afdal setelah rukun Islam dan kewajiban-kewajiban agama yang lain adalah 3 amalan. Yang pertama yaitu menuntut ilmu agama, kemudian jihad fisabilillah, dan zikrullah yang dilakukan dengan khusyuk di sebagian besar waktunya. Menuntut agama, ya kita harus, ini kewajiban masing-masing individu, terutama pokok-pokok agama yang harus kita ketahui. Kemudian jihad fisabilillah ini jika ada panggilan jihad. Jihad ini mungkin ya kalau di sini mungkin nggak dibutuhkan seperti zaman dulu. Adapun zikrullah ini ya kita seharusnya memaksimalkan waktu-waktu kita di sela-sela waktu kita, bukan untuk hal-hal yang melalaikan kepada Allah. Jadi sebisa mungkin banyak-banyak membaca istighfar, kemudian tahmid, tahlil dan lain sebagainya, agar catatan amalan kita itu banyak. Sehingga besok kita mendapati catatan kita di akhirat nanti banyak istighfarnya, banyak tasbihnya, tahlilnya, tahmidnya, itu banyak dan bisa menyelamatkan kita. Kemudian setelah itu, amalan yang wajib itu lebih afdal dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Ini yang harus kita ketahui.
Jadi amalan yang wajib ini pahalanya sangat besar. Sholat 5 waktu. Kita bagaimana kefadholannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kan? Sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya seperti itu. Kita bayangkan bagaimana besarnya pahala sholat subuh berjamaah. Itu lebih besar lagi. Makanya seandainya ada hadis yang mengatakan, seandainya mereka tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi sholat itu meskipun dengan ngesot. Itu kan saking besarnya pahalanya. Makanya puasa wajib, Ramadan, dan zakat yang wajib itu berarti pahalanya lebih besar daripada sedekah yang lain misalnya. Kemudian amalan yang sifatnya fardhu ain, itu wajib atas masing-masing individu, itu lebih afdal dibandingkan amalan yang fardhu kifayah, yang apabila dilakukan oleh sebagian maka sudah gugur kewajiban yang lain. Fardhu kifayah itu seperti halnya yang menuntut ilmu. Seandainya di suatu wilayah itu sudah ada satu yang menuntut ilmu, berarti yang lain sudah nggak ada kewajiban lagi. Meramut jenazah misalnya, ada yang meninggal, seandainya sudah ada yang ngurusi ya sudah, berarti yang lain sudah gugur kewajibannya. Beda dengan masing-masing individu, kita sholat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan, itu masing-masing individu punya kewajibannya. Ibadah-ibadah yang sifatnya fardhu ain ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan yang fardhu kifayah. Makanya harus kita dahulukan. Kemudian kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah lebih afdal daripada kewajiban yang berkaitan dengan hak makhluk. Jadi misalnya ibadah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Mencari nafkah untuk keluarga, seorang suami mencari nafkah untuk keluarga, itu juga hukumnya wajib. Tapi ketika ini berbenturan, harus mendahulukan hak Allah dulu. Waktu ini kerja yang mempeng ya nek, dan itu kewajiban. Tapi ketika sudah datang waktu sholat, dia harus mengutamakan sholatnya. Jangan sampai kita melalaikan sholat, goro-goro memenuhi kewajiban misalnya mencari nafkah. Itu nggak boleh. Makanya lebih afdal yang sifatnya hak Allah kita penuhi dulu, baru nanti hak makhluk yang kita penuhi. Amalan yang lebih afdal adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua sifat amal yang akan diterima itu adalah betul-betul niatnya ikhlas karena Allah dan dia mengikuti ittiba. Ittiba itu ada sunnahnya. Oh, amalan seperti ini ada tuntunannya, enggak. Amalan seperti enggak cuma sekedar yang penting apik. Oh, ini maksudnya apik oh. Enggak seperti itu. Tapi kita harus betul-betul mencari dalilnya. Ini seperti ini, amalan seperti ini ada dalilnya enggak toh? Amalan seperti ini ada pahalanya enggak toh? Kita harus betul-betul teliti dengan hal itu sehingga kita menghabiskan waktu kita untuk ibadah itu bukan melakukan hal yang sia-sia. Karena perbuatan yang tidak ada tuntunannya atau bahkan bisa dikatakan perbuatan bid'ah itu terus ngentek waktu, sudah menghabiskan waktu, pahalanya enggak ada. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian amalan sedikit yang mudah dikerjakan tanpa memberatkan diri dan dilakukan secara terus-menerus itu lebih afdal daripada amalan yang banyak tapi terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya kita mampunya sehari baca Quran ya 1 lembar atau mungkin setengah halaman, 1 halaman. Tapi terus bisa rutin seperti itu. Itu lebih baik daripada geradak sak juz khatam Ramadan bar kuwi setahun ra maca. Itu lebih baik yang rutin, dikit-dikit rutin. Misalnya kita bisa istiqomah sebelum subuh witir 3 rakaat. Jadi sholat malam 3 rakaat misalnya, ya witir tok misalnya. Tapi dia istiqomah melakukan terus-menerus. Itu lebih baik daripada sholat sewengi terus bar kuwi prai subuh. Itu seperti itu. Kemudian terkadang sebuah amalan itu afdal bagi sebagian yang lain, bagi sebagian, namun belum tentu afdal bagi yang lainnya. Ini harus kita bisa milih-milih. Aku patut piye, misalnya dia mungkin nggak pakai cerdas, nggak pakai pinter, seandainya mencari ilmu ya nggak gablek misalnya. Ya dia wis daripada dia
mungkin menuntut ilmu nggak begitu maksimal, dia golek kerja, dia memaksimalkan dia bekerja, kemudian banyak sedekah misalnya. Itu kan berarti dia salah satu amalan dia yang spesialisasinya dia untuk memaksimalkan akhiratnya. Seandainya dia cerdas ya, dia betul-betul menuntut ilmu di jalan Allah, dia menjadi seorang dai, menyeru kepada jalan Allah, itu lebih baik. Tapi nek ra mampu ya wis, yang seperti itu tadi aja. Jangan sampai dipaksakan. Ada yang sebagian misalnya berbakti kepada orang tuanya selama orang tuanya masih ada. Ada di antara yang kemarin misalnya di dalam hadis itu seorang yang ingin berjihad tapi oleh Nabi dihalang, wis ora usah mangkat lho, wong tua mulu butuh kok rambut. Dia daripada dia berangkat jihad, meskipun jihad itu pahalanya besar, tapi mengurus orang tua itu juga kewajiban. Makanya bagi seseorang mungkin jihad lebih afdol, tapi bagi orang lain yang dia orang tuanya sangat membutuhkan dia, itu mau berbakti kepada orang tua itu lebih afdol. Itu contohnya seperti itu ya. Kita gali potensi kita masing-masing, bagaimana caranya, apa yang kita mampu itu memaksimalkan kita untuk akhirat kita. Kemudian amalan yang manfaatnya sampai kepada orang lain itu lebih afdol daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Contohnya seperti sedekah dan dakwah fisabilillah. Sedekah itu kan berarti dia bersedekah bisa manfaat kepada orang lain, kemudian dakwah juga menyampaikan ilmu itu juga bermanfaat kepada orang lain daripada dia sholat malam untuk dirinya sendiri. Jadi sholat sunnahnya banyak misalnya, dia afdol untuk dirinya sendiri. Tapi untuk amalan yang lebih afdol lagi adalah amalan yang dia sampai kebaikannya kepada orang lain. Seperti halnya sebuah kisah yang masyhur, sebuah kisah yang populer, yaitu kisahnya Imam Syafi'i dengan putrinya Imam Ahmad. Jadi suatu saat Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad, dan di situ Imam Ahmad waktu itu sering bercerita kepada putrinya bahwa Imam Syafi'i itu ulama besar, ulama yang top. Pokoknya saya tiap malam beliau mendengar Imam Ahmad itu mendoakan kebaikan kepada Imam Syafi'i gurunya. Ya. Suatu saat ketika beliau berkunjung, putrinya niteni, wah jarine bapakku ki ulama top. Makanya dia betul-betul memperhatikan di jamu makan. Kemudian Imam Syafi'i makan di situ. Sampai disiapkan tempat wudhu untuk wudhunya ketika sholat malam nanti. Diamati. Nah, kemudian setelah makan, keduanya melanjutkan aktivitas masing-masing. Imam Ahmad kelekaran, gitu. Kemudian Imam Syafi'i kelekaran gitu kan. Imam Ahmad beliau sholat. Memang kebiasaan Imam Ahmad itu sholat malamnya banyak. Bahkan sampai dikatakan 300 rakaat semalam ketika menjelang wafatnya 2 tahun itu, karena setelah disiksa oleh khalifah waktu itu sampai cuman 150 rakaat kebiasaan beliau. Itu kan ya oke. Putrinya ngamatin, Imam Syafi'i iki sewengi bar mangan kelekaran. Waktunya sholat malam diperhatikan kok ora sholat. Air wudhunya enggak tersentuh. Waktu ini masuk waktu subuh langsung jenggirat itu. Beliau bangun tanpa wudhu langsung sholat subuh. Iki piye karepe? Tanyakan kepada bapaknya, Pak. Jenengan itu benar Imam Syafi'i sing jenengan katakan orang ulama itu. Kok saya melihat 3 hal yang aneh ya. Apa, Nduk? Yang pertama, mosok ulama kok mangane akeh. Pertama ini. Jadi yang ma'ruf ya, ulama itu sebenarnya makannya enggak begitu banyak. Dia yang ulama tenanan gitu. Itu makanya secukupnya gitu. Ki ulama kok mangane akeh. Yang kedua, semalam itu tak sedia airnya enggak disentuh. Berarti Imam Syafi'i enggak sholat malam. Mosok ulama kaya ngono. Yang ketiga, subuh lho, ora wudu langsung sholat. Piye karepe? Terus ditakok. Ya mungkin Imam Syafi'i ya ngerti kan maksudnya. Imam Ahmad semalam sholat, Imam Syafi'i gur kelekaran tok. Ditanyakan, ya Pak Guru, kalau enten pertanyaan. Sebenarnya beliau sudah tahu, tapi ya sharing aja. Ini loh, ya Aba Abdillah, ketahuilah bahwasanya aku mangan okeh, saya makan banyak seperti ini karena di antara sak negeri, saya yakin bahwasanya tempat di tempatmu itulah
makanan yang paling halal ada di sini, dan makanan yang halal itu adalah obat. Makanya saya makan itu untuk berobat. Ini kan berarti kan ada kasus-kasus tertentu. Dan mungkin Imam Ahmad juga termasuk orang yang hati-hati sehingga makanannya betul-betul dijamin halal. Makanya Imam Syafi'i juga pas kebetulan makan di situ juga makannya oke, makannya banyak. Kemudian yang kedua, aku mengira turu. Saya semalam itu ketika saya meletakkan kepala saya ingat tentang pertanyaan-pertanyaan kaum. Jadi beliau menyelesaikan sekitar 72 permasalahan fikih. Jadi banyak ditanya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, kan nek wong apal Quran, apal hadis kan cuma kelekaran gitu, orang nginget-nginget. Oh ini ayat ini, hadis ini, hukumnya seperti ini, berarti ini hukumnya halal. Ini bagaimana memelihara mengurung burung di Madinah itu boleh apa enggak misalnya. Salah satu pertanyaan itu dicari Qurannya. Hadisnya ketemu, oh ini hadisnya. Itu kan nginget-nginget sewengi itu. Semalam itu nginget-nginget hadis sampai bisa memecahkan 72 permasalahan kaum muslimin. Jadi nggak tidur sama sekali. Makanya saya sampai nggak sempat sholat malam karena memikirkan permasalahan-permasalahan ini. Saya menyelesaikan 72 permasalahan kaum muslimin. Kemudian subuh, lah aku rasa sempat turu kok. Saya sholat subuh dengan wudu sholat isya. Coba bayangkan. Sholat isya batal sampai subuh. Makanya subuh nggak ambil wudu lagi. Makanya terus habis itu Imam Ahmad ngomong sama anak perempuannya, "Nduk, apa yang beliau lakukan itu lebih afdal daripada apa yang saya lakukan." Imam Ahmad sholat semalam untuk dirinya sendiri, tapi Imam Syafi'i beliau memikirkan permasalahan kaum muslimin sehingga ilmunya beliau itu sampai dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka yang beliau lakukan adalah lebih baik daripada yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ini berarti kisah yang akhirnya dari situ ulama mengambil kesimpulan bahwasanya manfaat amalan yang manfaatnya sampai kepada orang banyak itu lebih baik daripada amalan yang hanya untuk individunya sendiri. Mencari ilmu, menuntut ilmu dan menyebarkannya itu lebih baik daripada dia rajin sholat malam, rajin baca Quran untuk dirinya sendiri. Kalau bisa seperti itu ya lebih baik. Kemudian amalan yang dikerjakan di waktu yang mulia itu lebih afdol. Ada beberapa waktu yang lebih afdol. Seperti amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, sebulan full itu pahalanya luar biasa. Kemudian setelah Ramadan ada lagi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mungkin di sini belum pada, di Indonesia ini kayaknya belum begitu tren ya. Jadi ada amalan yang luar biasa setelah Ramadan. 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai hari besar. Besar itu kan 10 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai 10 ini semua amalan yang dikerjakan di sini adalah lipatan pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tidak ada amalan yang lebih Allah sukai daripada amal di hari-hari itu. Nah, kalau kebiasaan orang Arab katanya, itu betul-betul mereka 10 hari awal Dzulhijjah ini memanfaatkan waktu untuk betul-betul fokus ibadah kayak Ramadan itu. Nah, kan di sini kan mungkin belum begitu. Saya lihat gebiarnya juga nggak patek, nggak seperti Ramadan. Seharusnya kalau tahu fadilahnya seperti ini, harusnya kita seperti Ramadan. Jadi mulai pagi, mulai 10 hari ini iso ya poso terus misalnya, kalau bisa. Kecuali tanggal 10-nya ini. Atau mungkin banyak sedekah, banyak membaca Al-Qur'an, banyak sholat sunahnya di situ, amalannya luar biasa. Makanya di waktu-waktu tertentu itu amalannya lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Makanya disitulah bisa ngatrol amalan kita, seharusnya kita manfaatkan waktu-waktu itu. Kemudian sebagian amalan lebih afdal dikerjakan di tempat mulia tertentu, seperti sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini yang mungkin ada sebagian yang sudah Allah karuniai bisa berangkat umroh atau haji, ya kita manfaatkan di sana betul-betul waktu yang ada itu untuk ibadah. Jadi meninggalkan tanah air di sana, karena di sana sholat di Masjidil Haram itu lipatannya 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali. Ini kita manfaatkan. Mosok nang kono adoh-adoh, wah aku jamak kosor wae. Sholat nang hotel ini gimana? Bagaimana hasilnya? Sayang sekali.
pahala yang fadilah yang luar biasa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu berarti memilih amal yang paling afdol agar mempercepat kebaikan-kebaikan kita. Dengan waktu yang sedikit tapi bisa amalannya banyak. Kemudian yang ketiga, itu memanfaatkan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semaksimal mungkin. Seperti kenikmatan ilmu agama, kesehatan, waktu luang, harta benda, anggota badan yang lengkap dan sehat, jabatan, kenikmatan teknologi, kecerdasan, kenikmatan berbicara, dan lain-lain. Kita gunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah dengan niat yang benar. Dengan masing-masingnya, kefadalan masing-masing. Yang bisa dagang, ya dagang untuk memperlancar agama Allah. Yang bisa istilahnya nukang, ya tukang untuk memperlancar agamanya Allah. Semua profesi kita niati untuk meningkatkan akhirat kita. Mencari pahalanya Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 2 nikmat yang banyak manusia rugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Karena banyak orang itu melalaikan ketika sehat dan waktu luang itu dimanfaatkan untuk selain mengingat Allah. Rugi. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kaya, mereka adalah orang yang sedikit kebaikannya di hari kiamat. Kecuali orang yang Allah berikan kekayaan kemudian bersedekah kepada yang ada di kanannya, kirinya, depan dan belakangnya, dan beramal dengan kekayaan tersebut dengan amalan yang baik. Jadi orang yang Allah berikan kebaikan di dunia itu bisa menjadikan bumerang di akhirat jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Wong sugih ya malah justru hisapannya tambah dawa, tambah bulet kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kecuali kalau Allah dimanfaatkan dengan baik, maka akan meninggikan derajat dia di surga. Yang keempat adalah dengan memperbaiki amalan supaya diterima di sisi Allah. Karena amalan bisa menjadi hasanah bagi seseorang bila diterima di sisi Allah, dan syarat diterimanya amalan adalah 2, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu tadi, di ikhlas kita betul-betul niat karena Allah dan juga sesuai dengan tuntunan sunnah. Kemudian yang kelima adalah bertobat dari dosa yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Karena barang siapa yang melakukan demikian itu, maka dosanya akan diganti dengan hasanah. Allah menyebutkan bahwasanya dalam surat Al-Furqan itu orang yang menyekutukan Allah itu kan dosa besar. Dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah. Dia dosa hamba kepada Allah yang paling besar adalah syirik. Kemudian membunuh jiwa tanpa hak, berarti dia dosa seseorang dengan orang yang lain. Jadi maksiat kepada Allah yang paling besar itu syirik, maksiat kepada orang lain yang paling besar adalah membunuh orang lain tanpa hak. Kemudian zina. Zina itu dia berarti maksiat kepada dirinya sendiri. Dia hubungannya dengan hawa nafsunya. Itu ketiganya adalah kategori dosa-dosa yang besar. Maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Kecuali apabila dia bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh setelahnya, maka Allah akan mengganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebesar apapun dosanya bisa diganti dengan kebaikan kalau dia tobat, kemudian amal soleh dan juga beriman. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah memperbanyak istighfar setiap melakukan dosa, atau kurang bersyukur atas nikmat, atau kurang dalam melakukan kewajiban, atau lalai dari mengingat Allah. Jadi istighfar itu fungsinya banyak. Intinya dengan memperbanyak istighfar itu bisa mengampuni dosa-dosanya dan juga mengganti kelalaiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Tuba itu maksudnya keberuntungan yang besar bagi orang yang menemukan di dalam kitabnya itu istighfar yang banyak. Betapa bahagianya kita ketika besok di akhirat kita sangat membutuhkan kebaikan, kita entah udah lupa kapan kita istighfarnya, udah lupa, ternyata di catatan amal kita banyak sekali istighfarnya. Itu luar biasa. Orang yang sangat beruntung itu seperti itu. Tuba adalah
Ada yang mengatakan maknanya adalah surga, ada juga yang mengatakan maknanya adalah nama pohon surga. Maksudnya ya orang yang dia banyak istighfarnya saat manusia sangat membutuhkan kebaikan. Berarti kan dengan istighfarnya itu bisa menghapus catatan dosanya, bisa menambah kebaikan-kebaikannya. Dia sangat beruntung sekali sehingga akan lebih mudah mendapatkan surga. Nomor 7, tidak melakukan amalan yang mengurangi pahalanya. Rasulullah bersabda yang artinya, aku mengetahui ada sebagian umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa hasanah sebesar gunung-gunung Tihamah. Jadi pahalanya banyak. Maka Allah menjadikan hasanah tersebut seperti debu yang berterbangan. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang sifat mereka. Ya Rasulullah, siflana, sifatilah mereka. Maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya hum ikhwanuna, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka sholat malam seperti kita sholat malam, sama. Tapi ketika mereka dalam keadaan sendiri dengan sesuatu yang diharamkan, mereka pun melanggarnya. Jadi orang-orang seperti ini ya banyak. Dia istilahnya apa ya? STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan. Jadi yo sholat yo poso yo dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sendirian, dia nggak dilihat sama orang, dia maksiat. Yo zina, yo mungkin homoseks dan lain sebagainya, itu kan dosa-dosa yang luar biasa. Atau mungkin maksiat-maksiat yang lain yang di situ dia melakukan ketika nggak ada orang yang tahu. Berarti dia nggak takut dengan Allah. Orang seperti ini akan datang kepada Allah dengan pahala yang besar, tapi hancur semuanya, lebur. Makanya salah satu tips agar kita selamat ya, kita berusaha meminimalisir semua jenis maksiat. Seandainya kita melakukan dosa, langsung istighfar, langsung taubat, langsung meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai seperti ini. Kita datang kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak, tapi semua pahalanya itu seperti debu yang berterbangan. Karena dosa maksiatnya lebih besar lagi. Apalagi dosa maksiat itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu nilai dosanya lebih besar lagi. Karena dia unsur khaufnya, takut kepada Allah itu kurang. Kemudian yang ke-8 adalah sabar atas musibah dan ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa walidihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atun." Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam dirinya, entah sakit-sakitan, dirinya tumbuh Allah coba dengan kemelaratan, dengan fisik yang kurang, dengan banyak sekali tertimpa musibah misalnya. Kemudian anaknya juga seperti itu, anaknya sakit-sakitan, mungkin anaknya menjadi fitnah bagi dia, dan juga hartanya ya kurang, sampai musibah yang dia terima itu bertubi-tubi. Yo bar dhek loro, bar kuwi anake loro genti, bojone loro, habis itu kemudian hartanya hilang, dicuri dan lain sebagainya, tapi dia sabar atas musibah yang dia terima. Dengan kesabarannya itu, maka dia ketemu dengan Allah dalam keadaan tanpa membawa dosa. Masya Allah. Jadi dosa-dosa dengan adanya musibah dia sabar, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Digugurkan dosanya dikit. Akhirnya dengan sebab musibah-musibah itu bersih sama sekali dia ketemu dengan Allah. Di dalam hadis lain, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang artinya ketika orang-orang yang terkena musibah di dunia mendapatkan pahala pada hari kiamat. Jadi orang termasuk keutamaan sabarnya. Jadi orang-orang yang di dunia ini banyak kena musibah, tapi dia sabar, itu dihisab oleh Allah langsung mendapatkan derajat surga yang tinggi. Surganya ya langsung tinggi sehingga ahlul afiyah, orang-orang yang dulu di dunia itu ya biasa, ya awake sehat, bondone akeh, enggak banyak mendapatkan cobaan di dunia. Ketika melihat orang yang dulunya di dunia sering mendapatkan cobaan, dia tuh iri. Waduh, Masya Allah, ngerti yang ini, saya berdoa seandainya dulu di dunia mbok yo digunting-gunting. Istilahnya kulit mereka itu digunting. Istilahnya seandainya mbok yo aku biar dicoba dengan mungkin ke slomot atau ke apa,
Karena iri dengan tingginya pahala orang yang mendapatkan musibah di dunia. Saking tingginya itu orang-orang yang dulu di dunia itu nggak banyak dapat musibah itu iri. Kok yo kena aku nang dunia malah oke kena musibah dan bisa sabar di atasnya. Ini luar biasa. Ini catatannya harus sabar tuh ya. Nek dicoba muring-muring ya ora oleh apa-apa. Catatannya dia dicoba dan dia sabar. Kuncinya sabar ya, dia kembali lagi, dia percaya dengan qadar dari Allah. Apapun yang saya terima, ini yang saya terbaik. Ini dari Allah, saya terima. Wis. Tapi yang ngono iki ya ora oke. Lagi dicoba dagangane bleret ngono langsung bingung. Aku ki salah apa? Perasaan aku salat kulet rajin kok ngene kok. Ya Allah. Allah tidak adil, malah koyo itu malah memperdalam dosanya, malah. Sing luwih parah meneh ya, sampai lari ke dukun, lari ke orang yang dianggap pinter dan lain sebagainya itu ya malah lebih parah lagi. Wis musibah dunia, ya musibah agama pisan. Dia jatuh ke dalam musibah yang memudaratinya, dirinya ya sakit, ya mungkin anaknya sakit, hartanya sakit, syirik pisan. Panek api iblis. Yang demikian orang-orang itu karena melihat besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Jadi karena besarnya pahala orang sabar itu sampai orang yang di dunia gak banyak cobaan itu iri. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang akan hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya. Jadi tanpa batas. Jadi pahalanya orang sabar itu enggak ada batasnya. Surgane yo langsung dedel. Yang kesembilan adalah beramal soleh secara umum berdasarkan dalil-dalil yang sahih seperti membaca Al-Quran, berpuasa dan lain-lain. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka setiap huruf dia akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Kita baca Quran misalnya, Al-Fatihah itu ada berapa huruf? Itu sudah berapa puluh kebaikan. Apalagi satu halaman, satu Quran full misalnya. Itu ya betapa banyak yang pahala yang akan kita dapatkan. Jadi dimaksimalkan yang seperti itu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya setiap amal anak Adam satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 hasanah sampai 700 kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa adalah untuk Allah dan dialah yang Allah sendiri yang akan membalas orang yang berpuasa tersebut. Jadi puasa itu ya juga pahalanya banyak. Makanya perbanyak amalan setelah puasa Ramadan berakhir ya. Mumpung sudah terbiasa dengan puasa ya dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Entah itu Senin Kemis, entah itu Ayamul Bid 3 hari dalam 1 bulan itu. Nah, kuat ya puasa Daud ya lebih baik lagi. Karena pahalanya luar biasa. Makanya itu tadi yang dari atas sampai bawah tadi itu semua adalah ya membutuhkan pertolongan Allah. Makanya mintalah senantiasa kepada Allah pertolongan di dalam beramal. Beramalah sebaik mungkin dan mohonlah kepada Allah supaya amalan itu diterima. Jadi kita memohon, kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan sehingga besok kita ketemu dengan Allah, kita membawa hasanah yang banyak dan sayyi'ah kita, kejelekan-kejelekan kita itu sedikit. Kita sangat berharap seperti itu. Makanya tidak ada yang mampu untuk menggerakkan kita kecuali Allah. Makanya maka dari itu kita harus minta kepada Allah. Kita banyak-banyak doa. Dan ketahuilah bahwasanya amal kita hanya sebab dan bukan pengganti kenikmatan surga dan keselamatan dari neraka. Jadi sama sekali apa yang kita kerjakan itu bukan untuk bayar surga, enggak. Jadi enggak bisa. Oh ini surga ini kita dapatkan sebab amalan kita. Kita membayar satu persatu amalan kita untuk membayar surga kita. Enggak, bukan. Enggak sebanding. Karena seandainya, jadi itu kita dapat surga itu hanya sebagai sebab aja. Bima kuntum wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu diwariskan kepada kalian sebab
Jadi cuman sebab kita amal sedikit tapi oleh Allah dibungkus dengan rahmat sehingga bisa mendapatkan surga. Seandainya itu kita membayar surga itu dengan amalan kita nggak cukup. Seandainya seorang beramal semaksimal mungkin, sebaik-baiknya selama hidupnya, niscaya nggak cukup untuk membalas kenikmatan Allah di surga. Karena nikmat Allah yang di surga itu luar biasa. Maka bagaimana dengan kenikmatan akhirat? Rahmat atau kasih sayang dan anugerah Allah lah yang lebih kita harapkan. Rasulullah bersabda yang artinya amalan seorang tidaklah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan berarti dia beramal itu sebab amalannya itu untuk membayar surga, enggak. Para sahabat berkata, tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak. Beliau menjawab, tidak. Kecuali Allah melimpahkan kepadaku anugerah dan rahmatnya. Jadi amalan tadi yang sedikit kita lakukan tadi dibungkus dengan rahmatnya Allah, baru sebab itulah Allah mengganti dengan surga. Ya amalan kita cuma sedikit, surga demikian itu nikmatnya luar biasa. Enggak sebanding sama sekali. Makanya kita cuma mengambil sebabnya aja. Kita beramal sebanyak mungkin. Karena itulah Allah memberikan dengan dibungkus dengan rahmatnya Allah kita mendapatkan surga. Jadi itulah tentang tips-tips bagaimana kita memanfaatkan umur kita yang terbatas ini, sisa waktu kita ini betul-betul mendapatkan kita membawa catatan amal kita di hadapan Allah nanti. Bagaimana catatan amal itu banyak sekali kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Itu tadi dengan prioritas-prioritas tadi 1 sampai 9 tadi. Kemudian setelah itu, setelah berarti kan ini tadi selingan ya. Ya bab sebelumnya tadi selingan. Jadi yang ini pertanyaan ketika hisab adalah yaitu ketika Nabi Muhammad sudah sujud di bawah arsy-Nya Allah, berdoa kepada Allah, ini Allah mengabulkan, akhirnya Allah turun bersama para malaikatnya untuk menghisab manusia. Makanya yang kita bahas kali ini adalah pertanyaan ketika hisab. Ketika dihisab, dihitung oleh Allah, Allah akan berbicara dengan para hambanya dengan cara yang sesuai dengan keagungannya Allah. Jadi betul-betul Allah dengan kita nanti berbicara secara private, secara pribadi. Kita jangan bayangkan Allah itu seperti makhluk ya. Pokoknya bagaimana caranya Allah berbicara dengan kita, Allahu a'lam. Tapi pada hakikatnya Allah akan berbincang-bincang dengan kita pribadi masing-masing. Sak donya misalnya mulai dari zaman Nabi Adam sampai besok akhir zaman nanti semuanya ditanya oleh Allah satu-satu. Berbicara. Allah berbicara dengan kita. Allah akan bertanya tentang apa yang sudah kita lakukan di dunia. Rasulullah bersabda yang artinya tidaklah di antara kalian kecuali Robnya akan berbicara kepadanya. Tidak ada di antara dia dengan Allah penerjemah. Enggak ada. Wong Inggris ya Allah tahu dengan bahasa mereka. Wong Jawa ya seperti itu. Enggak ada terjemah, enggak ada penerjemah. Dia akan melihat di sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dilakukan. Dan tidak melihat sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah ia lakukan. Dan amalan kejelekan tadi. Dan dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya. Sudah dibentangkan jahanam di depannya. Maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sedekah separuh buah kurma. Termasuk ya seperti itulah. Allah berbicara dengan langsung kepada hambanya, ngobrol, istilahnya mempertanyakan, menghisap masing-masing. Amalannya itu diperlihatkan semuanya. Kita seakan-akan ada flashback. Jadi kita ingat kembali apa yang sudah kita lakukan mulai dari kita lahir sampai nanti meninggal. Ada. Kita ingat semua. Dan Allah mempersaksikannya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun ini kan biasanya dibenturkan. Loh kan itu ada hadis. Ada hadis yang berisi ada 3 orang, 3 golongan yang Allah nggak akan berbicara kepadanya. Padahal kok jarimu, betul. Kok tadi yang di atas Allah akan berbicara kepada masing-masing. Tapi ada hadis yang mengatakan Allah tidak akan berbicara kepada 3 golongan. 3 golongan yang pertama yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian, kemudian orang yang menjual barang dengan sumpah palsu, pedagang, pokoknya sumpah-sumpah
untuk melariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Orang yang musbil atau pakaiannya dipanjangkan sampai di bawah mata kaki dengan kesombongan itu ya. Dia bagi laki-laki. 3 golongan ini oleh Allah nggak diajak bicara. Maksudnya gimana? Tadi katanya Allah akan berbicara kepada masing-masing individu. Tapi kok ada hadis yang mengatakan ada 3 golongan yang Allah nggak akan berbicara kepadanya. Ini piye maksudnya? Disitulah makanya mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Para ulama membahas bahwasanya Allah yang dimaksud Allah tidak berbicara kepada 3 golongan adalah Allah tidak berbicara dengan mereka dengan ridho. Jadi Allah tetap berbicara dengan mereka, tapi Allah berbicara dengan keadaan marah. Jadi tetap mereka meskipun hadisnya mengatakan Allah tidak berbicara dengan 3 golongan, itu ya bukan berarti mereka enggak ditanya, enggak, ya tetap ditanya. Tapi Allah tidak berbicara mereka dengan keadaan ridho seperti yang lain, enggak. Ini berarti menunjukkan 3 golongan tadi dosa besar. Ya, yang pertama yaitu tadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Masjid ini nek ana aku ora mungkin dadi misalnya. Itu kan berarti mengungkit-ungkit pemberian misalnya. Atau mungkin orang yang berdagang dengan sumpah yang palsu. Aku wis kulaanku semene demi Allah padahal ora misalnya. Itu seperti itu. Kemudian yang musbil memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki dengan sombong. Ini yang ditanyakan. Berarti intinya Allah akan menanyakan masing-masing individu dengan perbuatannya yang sudah dikerjakan. Kemudian di antara hal yang ditanya di hari kiamat adalah tentang tauhid kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin." Maka sungguh kami akan tanya umat yang telah diutus kepada mereka para rasul, dan sungguh kami akan tanya para rasul. Al-A'raf ayat 6. Jadi tauhid, kita akan ditanya bagaimana kita menjawab ajaan Rasul, dan ajaan Rasul yang paling besar adalah tauhid. Makanya kita akan ditanya oleh Allah tentang tauhid kita. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Ini pertanyaan yang Allah tanyakan yang paling pertama kali. Kemudian di antara hal yang akan ditanyakan, dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Ini yang harus kita betul-betul ingat-ingat. Semua yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanya. Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan makanan dan minuman. Bagaimanapun sederhananya nikmat itu di pandangan manusia, tetap akan ditanya oleh Allah. Meskipun ya sepele, makanan, minuman, itu akan ditanya oleh Allah. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seseorang hamba pada hari kiamat, yaitu tentang kenikmatan, adalah akan ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan memberimu air yang dingin sehat, kemudian bisa minum dengan sumber yang Allah berikan, itu juga akan ditanya, mbok nggo ngopo. Makanya sesederhana apapun kenikmatan itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. 40 tahun misalnya, dia hidup untuk apa aja. Terus ditanya tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Ngaji tok misalnya. Ngajine tekan Jakarta, amalannya isi tekan Semarang misalnya. Atau yang lain, misalnya dia ilmunya banyak, tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Itu juga akan ditanyakan oleh Allah. Dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Ini kalau harta ada 2 sisi. Yang lain tadi umurnya dienggo ngopo. Kemudian ilmunya dipakai untuk apa. Yang untuk harta ini diusut dari 2 sisi. Dari mana dapatnya, dienggo ngopo. Jadi ada 2 sisi. Dari mana harta yang dia dapatkan, kemudian harta yang kamu dapatkan digunakan untuk apa.
dan akan ditanya tentang anggota badannya untuk apa dia gunakan. Makanya ini semua sisi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dihisab. Mumpung kita ngaji bab ini, mumpung kita ingat, kita maksimalkan anggota badan kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan hasanah yang banyak dan juga sayyi'ah yang sedikit. Orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dialah yang akan selamat. Mensyukuri itu ya dengan hati, lisan maupun perbuatan. Hatinya mengakui kenikmatan tersebut, bahwasanya itu dari Allah. Lisannya bersyukur dan memuji Allah, dan dia pergunakan kenikmatan tersebut dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah. Ini cara untuk orang yang selamat itu yang seperti ini. Hatinya syukur, dia ingat betul bahwasanya ini semua dari Allah, bukan karena usahanya sendiri, bukan saya seperti ini ya karena usaha saya kaya ini sebab ilmu yang saya miliki, bukan seperti itu, tapi dia betul-betul yakin semuanya dari Allah dan dia gunakan semua kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antara yang ditanya pada hari kiamat adalah pendengaran, penglihatan dan hati kita. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Sesungguhnya setiap manusia kelak akan ditanya tentang pendengarannya, penglihatannya dan hatinya. Jadi semuanya diurus. Pandangan mata kita juga diurus, pendengaran kita juga diurus, lisan kita juga diurus, dan juga bahkan hati kita juga akan diurus oleh Allah. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim menjaga pendengaran, penglihatan dan hatinya dari apa yang Allah haramkan. Ini yang harus kita jaga betul-betul. Kemudian di antara yang akan ditanyakan yaitu perjanjian. Allah berfirman, "Wa'ufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula." Sempurnakanlah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah. Janji di sini mencakup janji seorang hamba kepada Allah maupun janji makhluk kepada makhluk yang lain. Manusia kepada manusia yang lain. Dia berjanji apa? Itu semuanya akan diurus oleh Allah. Yang paling utama adalah janji makhluk kepada Allah. Alastu birabbikum, kalian saksikan saya sebagai Tuhan kalian misalnya. Allah sudah pernah nanya kita waktu di alam roh itu, kita akan ditanya. Bala syahidana. Waktu itu kita jawabnya seperti itu. Berarti konsekuensinya kita harus menjaga tauhid kita sampai mati. Seorang muslim dituntut untuk menyempurnakan janjinya. Itu juga akan ditanya oleh Allah. Kemudian di antara hal yang ditanyakan adalah tentang amanat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah bersabda yang artinya, setiap kalian adalah penjaga amanat dan setiap kalian akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang imam atau pemimpin negara adalah penjaga amanat dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang bapak adalah penjaga amanat di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang ibu adalah seorang penjaga amanat di dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia jaga. Dan seorang pembantu adalah penjaga amanat harta majikannya dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang pemimpin itu mendapatkan amanat dari Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah atas rakyatnya dan berbuat adil. Baik itu pemimpin tertinggi maupun pemimpin di level yang di bawahnya. Presiden, penguasa, entah raja atau penguasa suatu negeri atau mungkin di bawahnya ada gubernur, dia akan ditanya tentang selama kepemimpinan dia. Bupati, mungkin camat, RW, RT itu juga akan ditanya tentang kepengurusannya. Bagaimana ngurus umat itu akan ditanya. Makanya dipergunakan dengan baik-baik. Semua, misalnya dia ngatur 10 orang aja loh. Dia akan ditanya tentang pengaturannya itu. Entah berapapun yang dia atur, yang dia kuasai. Seorang bapak mendapatkan amanat untuk memimpin keluarganya dan mereka keluarga membawa kepada kebaikan serta memberikan hak-hak mereka. Itu juga akan ditanya, Bapak, bagaimana dia memimpin keluarganya, istrinya, anak-anaknya, itu semuanya akan ditanya oleh Allah.
seorang ibu mendapatkan amanat untuk ngurus rumah tangganya, ngurus anaknya, nasihati suami dan lain-lainnya, itu juga akan ditanya oleh Allah. Semuanya diurus detail. Seorang pembantu sekalipun yang mendapatkan amanat untuk menjaga harta majikannya juga akan melaksanakan pekerjaannya sebagai pembantu, juga akan ditanya tentang amanat yang diembankan kepadanya. Jadi semua masing-masing kita itu punya amanat masing-masing. Entah dia rakyat. Masing-masing kita hendaknya melaksanakan amanat dan kewajiban sebaik-baiknya. Apapun peran yang kita sesuai dengan Allah perintahkan kepada kita. Baik kita sebagai seorang pemimpin atau yang dipimpin, baik sebagai juru dakwah maupun yang didakwai, baik sebagai suami ataupun seorang istri, baik sebagai seorang ayah atau ibu maupun anak, baik sebagai seorang guru ataupun murid dan lain-lain, masing-masing hendaknya melaksanakan amanat dan kewajibannya sebaik-baiknya. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah dan dia diurus secara detail. Itulah ketika kita belajar seperti ini, semuanya dihisab, kita hati-hati di dalam bertindak. Amalan saya ini sudah benar apa enggak? Bagaimana kita kerja apa? Ini bisa mencelakakan saya di akhirat nanti. Kita akan betul-betul hati-hati. Anak-anak kita caranya kolahke ya sing bener, bagaimana diawasi betul pergaulannya. Ini tanggung jawab seorang bapak seperti itu. Semuanya diurus oleh Allah. Makanya inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan.